Urut 2 Mbak siapa? Mbak Kurnia. Kurnia. Silakan Mbak Kurnia. Sekarang jam 8.17 menit. Kami silakan maksimal 7 menit dari sekarang. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak penguji, Bapak moderator, kami di sini akan mempresentasikan laporan aktualisasi kami yang berjudul optimalisasi metode dalam kegiatan pembinaan membaca Al-Quran bagi kelas 10 di Mandua Pati. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kurnia Rahmatika, jabatan sebagai guru Al-Quran Hadis di Satker Mandua Pati. Untuk kegiatan-kegiatan pada aktualisasi saya meliputi yang pertama, yaitu melakukan perencanaan optimalisasi metode pembinaan baca Al-Quran. Yang kedua, penyusunan metode pembinaan baca Al-Quran. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pembinaan baca Al-Quran dengan metode kombinasi atau bervariasi. Yang keempat, pelaksanaan evaluasi dalam pembinaan baca Al-Quran dan pelaksanaan tindak lanjut evaluasi. Adapun tahapan dari masing-masing kegiatan saya, yang pertama, pada kegiatan pertama yaitu kami melakukan konsultasi dengan mentor untuk menentukan perencanaan optimalisasi metode pembinaan membaca Al-Quran. Adapun evidence atau bukti dukungnya, di sini ada dokumentasi kami sedang bimbingan dan catatan dari mentor kami. Kemudian yang kedua yaitu melakukan diskusi dengan guru PAI atau guru serumpun tentang metode yang tepat untuk belajar mengajar membaca Al-Quran untuk anak didik kami kelas 10. Di sini evidennya kami berdiskusi dengan Bu Niswah. Beliau adalah guru Al-Quran Hadis di kelas 10. Yang ketiga yaitu melakukan tes membaca Al-Quran dan wawancara kepada peserta didik, yaitu kami melakukan uji pretest kepada mereka, kemampuan awal mereka dalam hal membaca Al-Quran, dan wawancara kepada mereka tentang latar belakang mereka dan pendidikan mereka tentang membaca Al-Qurannya. Kemudian pada kegiatan kedua kami melakukan konsultasi dengan mentor lagi untuk menentukan dan menyusun metode pembinaan membaca Al-Quran. Di sini bukti dukungnya ada dokumentasi dan catatan dari mentor kami. Yang selanjutnya yaitu kami menentukan standar kompetensi peserta didik dalam membaca Al-Quran sebagai acuan bagi para pembimbing untuk melakukan bimbingan pada peserta didik kami yang sudah tertandatangani oleh mentor kami sebagai kepala madrasah. Selanjutnya kami juga menyusun modul kegiatan pembinaan baca Al-Quran yang juga sebagai pedoman untuk para pembimbing, karena di sini pembimbing lebih dari satu yang sudah ditandatangani juga oleh mentor kami. Kegiatan ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan pembinaan baca Al-Quran dengan metode kombinasi. Di sini yang pertama ada beberapa metode. Yang pertama seperti metode yang sudah ada sebelumnya, yaitu metode talaqi dengan koreksi tajwid dan makhraj yang tepat. Metode talaqi ini di Satker kami dilakukan rutinan setiap hari Sabtu setelah anak-anak pulang sekolah. Kemudian yang kedua, kami juga memasukkan metode lain selain talaqi, yaitu peer teaching atau tutor teman sebaya. Dengan langkah awal kami menunjuk siswa yang membaca Al-Qurannya bagus untuk menjadi tutor temannya yang masuk dalam kegiatan pembinaan ini. Adapun daftar peserta dan tutornya sudah terlampir. Kemudian selanjutnya pelaksanaan metode peer teaching. Selanjutnya memberi tugas kepada peserta didik untuk menonton video perbaikan makro. Selain di sekolah, juga tugas untuk mereka di rumah melihat video makhraj yang benar yang sudah kami pilihkan, yang mudah untuk difahami, untuk dipelajari di rumah. Kemudian pada kegiatan keempat, kami melakukan evaluasi. Yang pertama, persiapan evaluasi dengan membuat lembar penilaian membaca Al-Quran. Dengan kriteria penilaian ada kelancaran, kemudian makhraj,
kemudian di rata-rata. Yang selanjutnya melakukan penilaian kepada peserta didik sesuai instrumen itu hasil dari penilaian sudah kami masukkan, sudah kami unggah atau upload dalam Google Drive. Kemudian yang selanjutnya memberikan koreksi langsung ketika mereka dievaluasi. Kalau ada bacaan yang belum tepat, kami memberikan masukan. 1 menit lagi. Kemudian yang kelima, pelaksanaan tindak lanjut evaluasi mengumpulkan data nilai membaca Al-Quran peserta didik, dan kegiatan yang terakhir yaitu meminta mentor untuk memberikan masukan terhadap kegiatan yang telah kami lakukan. Selanjutnya, kendala dan solusi yang kami alami yaitu dalam kegiatan pertama, kendalanya peserta didik kurang responsif atau tidak serius mengisi survei dan melakukan pretest. Kemudian selanjutnya solusinya melakukan pendekatan persuasif. Kemudian pada kegiatan kedua, penyusunan metode, kami mengalami kendala keterbatasan waktu karena kami juga mengajar dan melakukan kegiatan lain. Yang selanjutnya solusinya manajemen waktu dengan baik dan efektif. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan, peserta didik kurang antusias atau tidak bersemangat hadir. Solusinya memberikan motivasi dan semangat secara intensif. Adapun dalam evaluasi, kami mengalami kendala peserta didik yang tidak menghadiri asesmen atau evaluasi membaca Al-Quran tadi. Solusinya meminta dukungan dari orang tua dan wali kelas untuk mengikuti evaluasi susulan. Kemudian tindak lanjutnya, kendala kesulitan merekap data menyusun laporan. Solusinya membuat format evaluasi dan template laporan sejak awal. Ini sudah kami buat sejak Langsung ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, seluruh kegiatan pada aktualisasi ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian aktualisasi yang telah kami lakukan di MAN 2 Pati, alhamdulillah telah mendapatkan hasil walaupun belum maksimal karena dari rata-rata pretestnya 58 menjadi 78,7 di post-test atau evaluasi. Yang terakhir, peserta didik alhamdulillah lebih semangat belajar membaca Al-Quran karena nggak hanya diajari guru tapi juga diajari. Terima kasih Bapak. Baik, silakan mentor untuk memberikan penguatan, fokus ke penguatan maksimal 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait dengan aktualisasi yang disampaikan oleh Ibu Kurnia ini, madrasah mengapresiasi dan menyambut gembira, menyambut positif atas aktualisasi yang digagas oleh Ibu Kurnia ini. Banyak siswa di MAN 2 Pati ini yang masih belum beruntung terkait dengan kemampuan membaca Al-Quran secara baik dan tepat. Kehadiran Bu Kurnia sekaligus aktualisasi ini memberikan harapan besar pada madrasah kami agar anak-anak kami nanti bisa secara cepat bisa membaca Al-Quran dengan baik. Metode talaki ini namanya tepat untuk anak-anak di MAN 2 Pati terbukti dari pretestnya 58,12 naik menjadi secara signifikan 78,18. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini bisa diteruskan dan mungkin bisa diagendakan menjadi penjadwalan secara resmi menjadi kebijakan madrasah. Saya yakin yang bersangkutan Ibu Kurnia ini akan mampu melaksanakan tugas ini dengan baik karena beliau ini sudah imtas kiroati, sehari-hari di rumah jadi pengasuh, dan yang lebih membanggakan kami adalah beliau ini seorang hafidzah. Jadi saya menaruh harapan besar pada beliaunya, Ibu Kurnia, untuk keberhasilan bacaan Al-Quran di MAN 2 Pati. Terima kasih. Selamat Mbak Kurnia, semoga sukses dan terima kasih juga atas kegiatan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya silakan penguji untuk memberikan pertanyaan dan yang lainnya maksimal 7 menit dari sekarang jam 8 Barat. Ya, selamat Mbak Kurnia Rohmatika sudah melakukan laporan ya. Sudah saya baca dan cukup bagus, dan juga terima kasih Pak Kodri selaku Kepala MAN yang memberikan masukan-masukan atas kerjasamanya sehingga Mbak Kurnia bisa melakukan optimalisasi metode dalam kegiatan pembinaan membaca Al-Quran.
di sini kelihatannya kok kayak kurang indah kalau yang namanya metode pembinaan Al-Quran kok tidak ada tilawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Begitu. Wasama. Kan enak lagu lah. Kelihatannya ada ajaib, Pak. Pati itu dulu terkenal. Setiap ada lomba tingkat nasional itu suara menggarai. Gitu ya. Ini hanya sebagai masukan kalau mampu. Ya, begitu ya. Oke. Di situ ada metode talaki, ada dalam penelitian itu kan ada talaki, ada tajwid, ada fasoka, ada makhorijul huruf. Mungkin barangkali Mbak Kurnia hafal kitab Hidayatus ya. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyi mustafa fina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa hakafi tasdidina masyhurina sama itu hidayata sibyani adu ila hidayata apa mutawinin wan sampai 44 ya. Jadi ya itu. Lah gini, Mbak. Oke, kalau masalah itu tidak masalah. Pertanyaan saya mungkin saya dikasih tahu ketika jenengan melakukan rancangan itu kendalanya apa, solusi apa. Terus kemudian setelah melakukan laporan atau saya sedikit dijelaskan mungkin agak-agak praktek. Kalau Mbak Kurnia ini memberikan metode makhorijul huruf sama fasoka itu contohnya apa saja? Fasoka sama makhorijul huruf coba. Biasanya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Biasanya kami langsung praktek di metode yang kami pakai, talakinya memakai iqra, Pak. Jadi mereka membaca 4 huruf, nanti kalau misalkan ada biasanya yang paling banyak mereka salah itu nggak bisa bedain hamzah sama ain. Kalau hamzah kan harus semangat dari pangkal tenggorokan, kalau ain itu agak ke atas sedikit dari pangkal tenggorokan. Kok kadang aja mereka jin itu dibaca kok titiknya balik banget ke atas. Jadi lebih ke langsung diterapkan ketika mereka membaca Iqra tadi Bapak. Karena memang alhamdulillah kami bimbingnya itu dari benar-benar awal jilid 1 alif ba itu aba sampai mereka alhamdulillah sebagian ada yang sudah naik jilid 2. Nah, ini yang terjadi banyak. Saya ini uji dari awal sampai akhir, Pak. Itu guru-guru hadis kalau mengundang mengatakan hadis itu hadis dalam hadis Nabi ya itu antara hak dengan hak itu bisa kita bedakan. Nah ini alhamdulillahirabbil alamin itu alhamdulillah ini sudah artinya lain. Nah ini arti makna daripada fasoka dan makhorijul huruf. Itu 1 menit lagi. Gitu ya. Jadi masih jadi bagi 40 ini. Jadi tinggal 1 menit terus sehingga yang paling terakhir. Jadi harapan kami wajar sebagai guru Quran ya, minta tolong direformasi para guru-guru mengatakan hadis jangan hadis. Itu banyak itu guru pendidikan agama seperti itu. Nah ini tugas panjenengan. Nanti gitu ya. Oke, syukron ilaliko wa antum ya. Maka makasih Pak Kodri. Matur assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya. Terima kasih kepada penguji dan mentor. Dan silakan nggak usah panjang-panjang closing. Silakan. Untuk webinar kami kali ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mentor kami yaitu Bapak Mukodwi sebagai kamar
Mandua Pati dan juga coach kami yang senantiasa membimbing kami selama rancangan aktualisasi hingga menjadi laporan aktualisasi. Kemudian kami juga terima kasih kepada Bapak Penguji, Bapak Musafin atas semua masukan yang telah kami berikan. Doa mugi-mugi semua yang kami angkat ada berkah dan manfaat. Terima kasih ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan peserta nomor 3. Oke.